Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab penyelenggaraan jenazah atau daurah, tentang janaiz dalam bahasa Arabnya. Ini materi pendidikan agama Islam ini di kelas 11 SMA dan SMK. Baik, ayat yang kita akan bacakan yang pertama mukaddimahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, itu surat Al-Imran ayat 185. Apa artinya anak-anakku sekalian? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa dukhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad, maka sungguh faz, dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia illa hanyalah mata'ul ghurur, yaitu kesenangan yang memperdaya. Ali Imran surat yang ayatnya 185. Kemudian apa lagi? Ada surat selanjutnya, qalallahu ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mari kita kaji tentang kaifiahnya, tata caranya. Yang pertama, tata cara memandikan. Yang kedua, tata cara mengafani. Yang ketiga, tata cara menyolatkan. Dan yang keempat, yaitu menguburkan. Baik, kita perhatikan. Di dalam memandikan mayat, diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, memulai sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kedua, memandikannya 3 kali, 5 atau 7 atau lebih, sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Hendaklah memandikannya itu dengan bilangan yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilnaha 3 aw 5 aw 7 aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik." Ketiga, sebagiannya disertai dengan daun sidr atau bidara,
atau yang bisa menggantikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bima'in wa sidrin. keempat, pintalan rambut dibuka dan dicuci dengan baik. Kelima, menyisir rambut. Keenam, rambut wanita dipintal menjadi 3 dan ditaruh di belakangnya. Ketujuh, memandikan dengan secari kain atau yang semacamnya, seperti kaos tangan, lap, dan yang semisalnya, di bawah kain penutup badannya setelah seluruh pakaiannya dilepaskan. Untuk laki-laki, kain penutup menutupi mulai dari bagian pusar sampai bagian lutut. Adapun untuk wanita, kain penutup menutupi bagian dada sampai lutut. Adapun apabila suami memandikan istri atau istri memandikan suami, maka tidak perlu menggunakan kain penutup karena tidak ada batasan aurat bagi mereka berdua. Kedelapan, akhir pemandian dicampur dengan sesuatu yang wangi, seperti kamfer atau kapur barus, dan ini yang terbaik. Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kecuali orang yang mati ketika ihram, maka tidak boleh diberi minyak wangi. Kesembilan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita, terkecuali suami istri. Keduanya boleh saling memandikan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan hal tersebut dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepuluh, yang memandikan hendaklah orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan, apalagi jika dia dari keluarganya atau kerabatnya. Kesebelas, orang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala yang besar dengan 2 syarat. Yang pertama, dia menutupi cacatnya dan tidak menceritakan perkara yang dibencinya yang dia lihat tatkala memandikan mayat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Yang kedua, hal itu dia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih atau perkara-perkara duniawi lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perkara-perkara akhirat kecuali yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ke-12, bagi orang yang memandikan mayat disukai untuk mandi, akan tetapi tidak diwajibkan. Ke-13, tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid, walaupun saat itu ia diketahui bahwasanya sedang dalam keadaan junub. Kaum laki-laki atau wanita dibolehkan memandikan jenazah anak laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 7 tahun, sebab tidak ada batasan aurat bagi mereka. Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, dan demikian pula sebaliknya, apabila seorang wanita wafat di antara kaum laki-laki, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara yang hadir menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Janin yang gugur, bila telah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, jenazahnya hendaklah dimandikan, disolatkan, dan diberi nama baginya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwasanya setelah waktu 4 bulan atau 120 hari, maka ruh telah ditiupkan pada seorang manusia. Adapun sebelum 4 bulan itu, maka ia hanyalah sekerat daging
yang bisa dikuburkan di mana saja tanpa harus dimandikan dan disolatkan. Apabila terdapat halangan untuk memandikan jenazah, misalnya tidak ada air, atau karena kondisi jenazah yang sudah tercabik-cabik atau gosong, sehingga tidak mampu dimandikan, maka cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara hadirin menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Ini adalah tata cara memandikan jenazah sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Pertama, kita mewudukan jenazah tersebut. Cara mewudukan jenazah sebagaimana biasa kita wudu, yaitu dengan membaca basmalah. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan si mayat sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali dan mencuci tangan kanan dan kirinya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, dimulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang, kemudian mengembalikannya ke depan, serta mengusap kedua telinganya. Setelah itu mencuci kaki kanan dan kaki kirinya 3 kali. Setelah itu kita menyiramkan air perasan daun bidara atau yang menggantikannya, semisal sabun, sampo, dan yang lainnya. Kita menyiram kepala si mayat dan wajahnya dengan air tersebut sambil membasuh dengan busanya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat dari pundak sampai telapak kaki kanan dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Setelah itu kita membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat dari pundak sampai telapak kaki kiri dengan membalikkan tubuhnya ke kanan. Ini adalah pembasuhan sebanyak sekali. Kemudian kita mengulangi pembasuhan sekali lagi, dengan catatan aurat si mayat harus tetap tertutup. Setelah itu, apabila kita hendak menjadikan pembasuhan hanya sebanyak 3 kali, maka pada siraman terakhir, kita siramkan air kapur barus. Pada siraman ketiga ini, kita siramkan kepala si mayit air kapur barus, demikian pula ke wajahnya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kanan dengan membalikkan tubuhnya sebelah kiri. Kemudian membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat dari pundak sampai ke telapak kaki kirinya dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dengan catatan aurat si mayat harus tetap tertutup. Maka selesailah proses memandikan jenazah. Setelah itu, tubuh si mayat dikeringkan dengan handuk. Kemudian rambutnya untuk wanita dikepang menjadi 3 dan ditaruh di belakang. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Kafan atau harganya wajib diambilkan dari harta mayat, walaupun menghabiskannya. Sebaiknya, kafan itu menutupi seluruh badannya. Jika tidak mudah mendapatkan kafan yang menutupi seluruh badannya, maka kepalanya dan badan yang panjang ditutup dengan kafan, dan badannya yang masih terbuka ditutup dengan idhir, atau sejenis rumput yang harum baunya, atau rumput jerami yang lainnya. Walaupun hal ini jarang terjadi di zaman kita ini, akan tetapi ini merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diterangkan. Disukai dalam kafan beberapa perkara. Pertama, hendaknya kain kafan berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, Albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum, wa kafinu fiha mautakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang kedua, hendaknya kain kafan terdiri atas 3 lapis kain. Yang ketiga,
salah satu dari 3 lapis itu kain yang bergaris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibaratin." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Maksudnya adalah salah satu di antara 3 lapis kain yang digunakan untuk membungkus mayat adalah kain yang berwarna putih dan memiliki corak garis-garis, dan 2 kain yang lainnya berwarna putih. Tidak boleh berlebihan di dalam kafan dan melebihkan kafan di atas 3, karena hal ini menyelisih kafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Kafan wanita seperti halnya kafan laki-laki, karena tidak ada dalil sahih yang membedakannya. Menyalatkan mayat muslim hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Adapun menyalatkan 2 orang berikut ini, hukumnya tidak wajib, akan tetapi diperbolehkan. Yang pertama adalah menyalatkan anak kecil yang belum baligh. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW tidak menyalatkan Ibrahim yang beliau meninggal tatkala berumur 18 bulan. Demikian pula bayi yang keguguran jika telah berumur 4 bulan atau lebih lalu mati. Adapun jika gugur sebelum umur 4 bulan, maka tidak disyariatkan untuk disalatkan. Yang kedua, orang yang mati syahid. Hal ini sebagaimana para syuhada Uhud yang Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak menyolatkan mereka. Disyariatkan menyolatkan beberapa orang berikut ini. Yang pertama, orang yang terbunuh di dalam had dari had-had Allah. Had artinya hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terhadap bentuk-bentuk kejahatan tertentu seperti rajam, dera, dan yang lainnya. Yang kedua, orang durhaka, orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Akan tetapi seyogyanya bagi ahli ilmu dan ahli agama tidak menyolatkan orang yang seperti ini sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang yang semacamnya agar mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, orang yang berhutang yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka dia disalatkan. Yang keempat, mayat yang telah dikubur padahal belum disalatkan, maka orang-orang boleh menyolatkan di kuburnya. Yang kelima, orang yang mati di suatu kota atau di suatu tempat di mana di sana tidak ada orang yang menyolatkannya, maka sekelompok kaum muslimin menyolatkannya dengan salat ghaib. Dan salat ghaib ini hanya dilaksanakan apabila orang yang meninggal atau mayat berada di suatu tempat yang dia belum disalatkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Adapun jika dia sudah disalatkan, maka tidak perlu diadakan salat ghaib. Haram menyolatkan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang-orang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم. Berjamaah di dalam sholat jenazah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban di dalam sholat-sholat wajib. Jika kaum muslimin menyolatkan mayat sendiri-sendiri, kewajiban menyolatkan mayat pun gugur.
akan tetapi mereka berdosa karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu alam. Terjadinya jamaah paling sedikit 3 orang, dan jika jamaah semakin banyak maka semakin baiklah bagi si mayat. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. Makmum disukai berbaris di belakang imam menjadi 3 shaf atau lebih, sebagaimana keterangan berikut ini. ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. Jika makmumnya hanya 1 orang laki-laki, maka dia tidak berdiri sejajar dengan imam, sebagaimana sunnah di dalam semua salat yang lain. Akan tetapi makmum berdiri di belakang imam. Penguasa atau wakilnya, jika ada, lebih berhak menjadi imam salat jenazah. Jika tidak ada, maka yang paling berhak imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika berkumpul banyak mayat, laki-laki dan wanita, dan mereka disolatkan bersama-sama, maka mayat laki-laki walaupun kecil didekatkan imam, dan mayat wanita mendekati kiblat. Boleh juga setiap mayat dari mayat-mayat itu disalatkan sendiri-sendiri, dan inilah asalnya. Imam berdiri di belakang kepala mayat laki-laki dan di tengah mayat wanita. Bertakbir 4 kali. Inilah yang paling kuat, sebagaimana keterangan berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbar 'alaiha 4 wa sallama taslimatan wahidatan. Rawahul Hakim. Atau 5 kali, atau 6, 7, 9. Disyariatkan mengangkat kedua tangan hanya pada takbir pertama saja. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'ala al-janazati fi awwal takbiratin thumma la ya'ud. Meski demikian, diperbolehkan pula untuk mengangkat kedua tangan pada setiap takbir dalam salat jenazah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkannya di dada. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah dan surat. Qala Abu Talhata shallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin faqara'a bi Fatihatil Kitabi wa suratin. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Bacaan di dalam sholat jenazah adalah sir atau pelan-pelan. Kemudian bertakbir yang kedua, lalu membaca sholawat Nabi SAW. Kemudian bertakbir untuk yang lainnya dan mengikhlaskan doa untuk sang mayat di dalam doa-doa tersebut. Hendaknya berdoa di dalam sholat jenazah adalah dengan doa-doa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, mengucapkan salam 2 kali, seperti halnya dalam sholat wajib, 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Boleh juga mencukupkan 1 salam saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha 4 wa sallama taslimatan wahidatan. Rawahul Hakim. Dan menurut sunnah Nabi SAW, mengucapkan salam itu dengan pelan-pelan. Imam dan makmum di belakangnya sama. Mereka semuanya mengucapkan pelan-pelan. Allahu Akbar. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Tidak boleh salat jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali karena darurat, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan ketika matahari akan tenggelam. Waktu-waktu yang terlarang itu adalah waktu yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. Wajib memikul mayat dan mengikutinya. Ini termasuk hak mayat muslim atas semua kaum muslimin. Dan mengikuti mayat ada 2 derajat. Pertama, mengikutinya di keluarganya sampai menyolatkannya. Yang kedua, mengikutinya di keluarganya sampai selesai penguburannya. Dan inilah yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man shalla ala janazatin walam yattabi'aha falahu qirat fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal asgharuhuma mithlu Uhudin. Rawahu Muslim. mengikuti jenazah hanya diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak, berdasarkan larangan Rasulullah SAW bagi wanita untuk mengikuti jenazah. Qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jenazah tidak boleh diikuti dengan apa-apa yang menyelisihi syariat, seperti menangis dengan keras, mengikutinya dengan kemenyan, dan yang semacamnya. Termasuk ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti ucapan Wahidullah, La ilaha illallah dengan suara keras, dan yang semacamnya, yang kesemuanya ini termasuk dalam kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. La tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin.
Adapun yang dituntunkan adalah diam, tidak berbicara, berpikir serta merenung terhadap apa-apa yang dilihatnya. Wajib berjalan cepat membawa mayat, akan tetapi tidak sampai lari-lari kecil. Boleh berjalan di depan mayat atau di belakangnya, dan inilah yang paling utama, atau di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Adapun yang lebih utama dengan berjalan di belakang mayat adalah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Wattabi'ul janaiz. boleh berkendaraan setelah kembali dari penguburan dan tidak makruh. Adapun membawa jenazah dengan kereta atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah dan para pelayat mengantarkannya dengan mobil-mobil, maka ini tidak disyariatkan kecuali karena terpaksa. Karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan hal itu akan menghilangkan tujuan mengiringi jenazah dan memikulnya, yaitu mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Apalagi hal itu akan menyedikitkan orang-orang yang mengiringinya serta orang-orang yang mengharapkan pahala dari mengiringi jenazah. Berdiri untuk jenazah telah dihapus hukumnya, maka tidak dilakukan. Disukai bagi orang yang telah memikul jenazah untuk berwudu, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan. Wajib mengubur mayat walaupun kafir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tatkala paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib mati. Idhab fawarih. Mayat muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir, dan mayat orang kafir tidak boleh dikubur bersama mayat orang muslim, masing-masing di pekuburan mereka sendiri-sendiri. Menurut sunnah Nabi SAW, mengubur mayat di pekuburan umum, kecuali para syuhada. Mereka dikubur di tempat meninggalnya dan tidak boleh dipindahkan ke pekuburan. Adapun Rasulullah SAW, di mana beliau dikubur di kamarnya, maka ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan tatkala matahari akan tenggelam, atau di waktu malam, kecuali karena kondisi darurat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau menguburkan seseorang pada waktu malam dengan diterangi lampu. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya dan membaguskannya. Ihfaru wa awsi'u wa ahsinu. Rawahu Abu Dawud. Diperbolehkan dua keadaan dalam kubur, yaitu lahad dan syak. Namun yang pertama lebih utama. Lahad adalah celah pada sisi kubur ke arah kiblat. Dan syak adalah lubang ke bawah. Tidak mengapa di dalam satu lubang dikuburkan dua mayat atau lebih ketika darurat, dan didahulukan mayat yang lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW untuk para syuhada Uhud, karena banyaknya mereka, Nabi SAW bersabda, Wadfanul ithnain wathalathah fil qabr wa qaddimu aktsarahum Qur'anan. Rawahu Abu Dawud. Adapun yang menurunkan mayat adalah laki-laki, bukan wanita, walaupun mayatnya adalah seorang wanita. Wali-wali mayat lebih berhak untuk menurunkan mayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. Suami boleh mengurusi sendiri penguburan istrinya. Disyaratkan bagi orang yang menurunkan mayat
pada malam sebelumnya dia tidak menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana tatkala pemakaman anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk turun ke kubur atau menguburkannya, karena beliau atau Abu Talhah tidak menggauli istrinya malam sebelumnya. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan mayat adalah dari arah kaki. أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود. Mayat dibaringkan di atas lambungnya yang kanan dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Orang yang meletakkan mayat di dalam kubur mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau dia membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillahi. Setelah kuburnya ditutup, orang yang ada di sekitar kubur tersebut disunahkan untuk menuangkan tanah 3 kali dengan kedua tangannya. Hal ini sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyolatkan jenazah, lalu tatkala setelah penguburannya beliau menaburkan tanah ke atas kuburnya sebanyak 3 kali taburan. Setelah penguburan, disunahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi sekitar 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah lainnya, untuk menjaga agar jangan sampai dihinakan, seperti diinjak, diduduki, dan yang semacamnya. Kedua, memberinya tanda dengan batu atau yang lainnya untuk mengenalinya. Ketiga, berdiri di sekitar kubur dan mendoakan kemantapan dan ampunan untuk mayat dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk melakukannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau selesai menguburkan mayat, maka beliau pun berdiri dan berkata, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud. Adapun mengucapkan la ilaha illallah dan yang semisalnya tatkala penguburan, maka ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua masuk ke dalam perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama penguburan, boleh duduk di dekatnya dengan maksud mengingatkan orang-orang yang hadir terhadap kematian dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Baik, kalau sudah dilihat, silahkan lembar kerjanya dikerjakan. Setelah itu kita akan mengenal apa sih takziah itu dan apa sih ziarah. Takziah itu artinya melayat, memberikan atau menghibur sahibul musibah, yang tertimpa musibah, dengan datang ke sana. Kemudian ziarah kubur artinya kita mengunjungi kuburan untuk apa? Untuk mendoakan si mayat tadi. Ya. Karena kenapa? Karena nanti pada hari ketika tiap-tiap diri akan mendapati segala kebaikan di hadapannya, begitu juga dengan keburukan yang dikerjakannya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhtaran wa ma amilat min su. Ya. Baik. Kalau kalian sudah melihat, mengamati evaluasi hari ini, silakan dibentuk beberapa kelompok minimal 4, ya. Gimana kalian nanti mendiskusikan tentang
materi ini, ya, bisa lewat WA atau lewat line dan sebagainya, alat komunikasi. Bisa yang pertama kelompoknya membahas tentang bagaimana cara memandikan jenazah, karena kita sekarang sedang ditimpa musibah COVID-19, bagaimana cara memandikannya. Itu kelompok pertama. Kemudian yang kedua, karena juga kita sekarang sedang musibah COVID ini, bagaimana mengafani jenazah COVID-19, kelompok 2. Yang ketiga, sama seperti yang pertama kedua, yaitu mensolatkan. Gimana cara mensolatkan jenazah COVID-19. Dan yang terakhir, menguburkannya, mayat COVID-19. Jadi ada empat kelompok, silakan kalian diskusikan. Mungkin minggu depan kita mohon kelompok-kelompok tadi untuk mempresentasikannya, ya, dengan Zoom meeting yang akan datang minggu depan. Baik, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam hikmah buat kita mengingat mati, karena semua manusia pasti akan mati, ya. Jadi itu saja dari Bapak. Lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.